Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, di mana beliau mengatakan, "Man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah bi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, kafatahu. Kafatahu itu banyak maknanya. Pertama, rujak sentul, rujak ratu. Betul-betul milih memadu, masya Allah. Langsung lurus aja. Bares tukile, bare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walau dalam suasana hujan yang sangat besar sekali sehingga mungkin membuat sebagian jamaah tidak bisa menghadiri sholat berjamaah maghrib di Masjid Hayat PTN Pemda Lombok Barat, ditambah memang suasana hujan dan angin yang luar biasa deras dan kencang hari ini. Namun alhamdulillah kita semua bisa hadir di majelis ini mewakili sebagian saudara-saudara kita yang uzur secara syar'i, karena memang satu di antara yang membolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah ke masjid, yaitu ketika hujan lebat, angin kencang seperti situasi seperti sekarang ini, itu membolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Namun kita alhamdulillah mudah-mudahan menjadi representasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, walaupun konteks ayat ini dalam konteks perang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Tidak sepantasnya seluruh orang-orang yang beriman itu pergi berperang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mesti seluruh orang yang beriman itu kalau ada terjadi peperangan itu untuk seluruhnya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harus ada satu taifah, harus ada satu kelompok yang mewakili umat Islam itu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis taklim seperti pada malam hari ini. Tujuannya untuk apa, kata Allah? Liyatafaqahu fid-din, untuk mereka memperdalam pemahaman keagamaan mereka. Jadi mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam situasi perang saja dulu di zaman Rasulullah,
Tidak mesti semua orang yang beriman itu pergi untuk berperang. Harus ada satu kelompok yang kemudian tinggal di Madinah memperdalam agama Islam. Dalam situasi hujan seperti sekarang ini juga, hukum dari sholat berjamaah tentu dalam pandangan sebagian saudara-saudara kita uzur datang ke masjid. Yang pertama, namun alhamdulillah, kalau dalam pandangan adalah pilih kita untuk hadir ruku dan sujud di hadapan Syafi'i, mewakili saudara-saudara kita yang lain. Karena dalam pandangan mazhab fikih ulama, disebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian umat Islam yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi umat Islam yang lain. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa orang sudah bersolat berjamaah di masjid seperti malam ini, maka gugur kewajiban bagi saudara-saudara kita yang lain yang ada di BTN. Dalam pandangan tiga mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab, dalam dua pandangan yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib sebagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i, walaupun fardu kifayah wajib juga namanya. Cuma dalam pandangan mereka hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Mereka beralasan karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan perbedaannya 27 derajat. Kalau seandainya wajib menurut pandangan dua mazhab ini, tentu tidak ada perbandingan lebih baik daripada salat sendirian. Sehingga menurut pandangan dua mazhab fikih ini, hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah saja. Sementara dalam pandangan mazhab Hambali jamaah rahimakumullah, wajib dan fardu ain bagi setiap umat Islam yang laki-laki baligh dan berakal, tidak ada uzur syar'inya, maka wajib bagi mereka untuk menghadiri salat berjamaah. Wajibnya sifatnya fardu ain, wajib ain bagi siapa saja umat Islam yang sudah mukallaf, begitu mendengar azan wajib untuk menghadiri salat berjamaah. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Rasulullah sempat mengatakan kepadanya, oke, enggak apa-apa. Tapi kemudian begitu hendak berpaling Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah kemudian kembali memanggilnya dan bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan ketika azan berkumandang? Naam, iya, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, kalau begitu kau harus menghadiri salat berjamaah. Padahal beliau sosok yang buta dan tidak melihat jalan menuju ke masjid. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang lain, di mana beliau berkata, saya, kata beliau, bisa saja ketika hendak salat berjamaah dilaksanakan,
saya akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam menggantikan saya. Maka begitu sholat dimulai, saya akan datang ke setiap rumah orang-orang yang tidak datang memenuhi panggilan berjamaah. Kalau mereka tidak punya uzur syar'i, saya akan bakar rumah-rumah mereka, kata baginda Nabi. Karena inilah dalam mazhab Hambali, salat berjamaah itu fardu ain hukum. Ada mazhab jamaah rahimakumullah yang lebih ekstrim lagi dari pandangan mazhab Hambali. Kalau tadi mazhab Hambali itu fardu ain, ada yang lebih ekstrim, yaitu pandangan dari mazhab Daud Az-Zahiri, di mana mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Artinya apa? Kalau seseorang mengerjakannya sendirian, itu gak sah sholatnya dalam pandangan mazhab Daud Az-Zahiri. Kalau begini tuh susah kita jadi umat Islam. Begitu banyak sholat-sholat yang kita kerjakan sendirian, baik karena misalnya ada halangan-halangan, atau karena memang karena kita malas menghadiri sholat berjamaah. Kalau seandainya mazhab ini yang dipakai, begitu banyak sholat-sholat kita yang tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan yang paling moderat dan merupakan pandangan jumhurul ulama, pandangan dan pendapat kebanyakan para ulama jamaah rahimakumullah, hukum salat berjamaah itu sunnah muakkad. Jamaah rahimakumullah, tema pengajian kita pada malam hari ini sebenarnya bukan itu, karena kita akan mengkaji akhir dari surat Al-Baqarah dari kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh dua ulama Mesir, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Jamaah rahimakumullah, kita sampai pada ayat atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Nanti sekilas kalau kita melihat ayat ini, sungguh sangat berat ajaran agama. Tapi nanti ayat ini kemudian dinasakh, dihapus hukumnya oleh ayat berikutnya. Mari kita coba pahami ayat ini, jamaah rahimakumullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ay tuzhiru ma fi anfusikum minas su'i wal azmi alaih. Jikalau kalian nampakkan, wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kalian nampakkan apa yang ada pada diri kalian, yaitu berupa kejahatan atau niat atau tekad yang luar biasa besar untuk mengerjakan satu kejahatan misalnya, autukhfuhu ay tusirru, atau kalian sembunyikan, baik dinampakkan, diucapkan, ataupun disembunyikan, tidak dinampakkan dan tidak disebutkan, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Jadi misalnya ada lintasan pikiran, mohon maaf,
Misalnya kita marah sama orang lalu kemudian berniat untuk membunuhnya. Itu sudah dihisab oleh Allah kalau ayat ini tidak dinasakh, tidak dihapus hukumnya oleh ayat berikut. Karena terkadang begitu banyak lintasan-lintasan perasaan, pikiran-pikiran jahat yang bisa saja hadir dalam diri kita. Terutama misalnya ketika kita sedang marah, atau misalnya membenci seseorang, atau mungkin ada dendam kepada seseorang. Bisa saja ada niat atau tekad yang tidak baik, jamaah rahimakumullah. Sekilas sekali lagi ayat ini, kalau nanti Allah tidak turunkan ayat yang menasakhnya, yang menghapusnya, sehingga status ayat ini kemudian disebut sebagai ayat yang mansukha, ayat yang dihapus, dihilangkan hukumnya, walaupun ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Jadi tadi Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalian nampakkan atau kalian sembunyikan niat jahat atau keinginan-keinginan buruk, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ini diterapkan sungguh berat, jamaah. Yuhasibukum bihillah ay yukhbirukum bihillah yaumal qiyamah. Allah nanti akan memberitahukan kepada kalian, walaupun hanya sekedar lintasan dalam pikiran, itu semua akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Fayaghfiru liman yasha. Namun bisa saja ada yang Allah ampuni, al-maghfirah lahu, wa yu'adzibu man yasha. Tapi bisa saja kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan pengampunan, maka orang itu akan diazab oleh Allah walaupun hanya lintasan-lintasan perasaan. Jadi bisa saja ada yang Allah maafkan, ada yang Allah ampuni, ada juga yang Allah akan berikan azab dan siksanya, walaupun misalnya hanya niat-niat yang tidak baik itu sekedar ada dalam hati, sekedar ada dalam niat. Jamaah rahimakumullah, wallahu ala kulli syai'in qadir, wa minhu muhasabatukum wa jazaa'ukum. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa yang terlintas dalam pikiran kita itu tentu nanti Allah mampu untuk memperlihatkannya walaupun tidak kita kerjakan. Akan dihisab semuanya dan akan diberikan ganjaran semuanya. Jamaah rahimakumullah, Allah kemudian mengatakan, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasul ay sadaqar rasul Muhammadun bima unzila ilaihi. Rasul dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kan tidak mungkin seorang nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi kemudian dia ragu-ragu atau tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka Allah pertegas dalam ayat ini dengan mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi minal Qur'an wal mu'minun. Begitu juga orang-orang yang beriman tentu beriman kepada Allah, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah,
Maksudnya Rasul dan orang-orang yang beriman itu semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, wa malaikatihi wa kutubihi bil jam'i wal ifradi, beriman kepada kutub. Kutub itu bentuk jamak dari kitabun. Kitab artinya satu kitab. Kutub itu jamak atau bentuk plural dari kitab, baik dalam bentuk jamak ataupun dalam bentuk tunggal. Artinya Rasul dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, begitu juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kalau dalam bentuk tunggal. Artinya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi atau wa kitabihi. Kalau wa kitabihi itu maksudnya hanya Al-Quran karena bentuknya tunggal. Kalau wa kutubihi berarti semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi-nabinya. Wa rusulihi juga beriman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah manusia. Yaqulun, mereka berkata, yaitu rasul dan orang yang beriman, kita-kita ini itu berkata, apa kata mereka? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli fa nu'minu bi ba'dhin wa naqfuru bi ba'd kama fa'ala al-yahud wan nasara. Seluruh orang-orang yang beriman itu harus berkata, apa yang harus diucapkan? La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara para rasul-rasul itu. Dalam arti wa nu'minu bi ba'dhin wa naqfuru bi ba'd. Tidak boleh kita mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kufur atau tidak beriman kepada sebagian rasul. Kama fa'ala al-yahud wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan jemaah, saya sering mengatakan bahwa kalau orang Islam semua diwajibkan beriman kepada semua nabi dan rasul sebelum nabi akhir zaman. Itu bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pun berimannya ada yang terlampau melampaui batas. Beriman ya misalnya seperti orang Nasrani kepada Nabi Isa, tetapi kemudian karena terlampau melebihi batas status kenabiannya kemudian berubah menjadi Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, hanya beriman kepada Nabi Musa saja. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Sebagaimana orang-orang Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan tidak mau juga beriman kepada Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang-orang yang beriman ini, umat Nabi akhir zaman ini diajar oleh Allah untuk mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak ada satu pun di antara rasul-rasul itu yang kami beda-bedakan. Artinya kita wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang Allah perintahkan atau diangkat menjadi nabi dan rasulnya. Tidak boleh kemudian kita tidak beriman kepada salah satu di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus ke tengah-tengah manusia, walaupun mereka sudah wafat dan meninggal dunia, tetap wajib kita beriman kepadanya. Maka saya sering menceritakan jamaah rahimakumullah, kisah masuknya seorang pendeta di bandara Rusia ketika berdialog dengan seorang ustadz biasa.
Jadi kata Ustadz ini kepada si pendeta, tuan pendeta, kalau misalnya nanti di padang mahsyar Tuhan memutuskan bahwa agama Yahudilah yang paling benar, maka orang-orang Yahudi akan masuk surga. Dan Anda, tuan pendeta, bersama orang-orang Nasrani yang mengikuti Anda, tidak ada tempatnya di dalam surga. Tapi kami orang yang beriman itu akan ikut masuk surga bersama orang-orang Yahudi, karena kami beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, sementara Anda tidak beriman kepada Nabi Musa, maka Anda tidak bisa masuk surga. Begitu juga sebaliknya nanti kalau di padang mahsyar Allah memutuskan atau Tuhan memutuskan bahwa agama yang paling benar itu misalnya adalah agama Anda, agama Nasrani, maka Andalah yang berhak masuk surga bersama seluruh pengikut-pengikut Anda. Tidak ada tempat bagi orang Yahudi berada di dalam surga, karena orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa. Tapi tunggu dulu tuan pendeta, bukan hanya Anda dan pengikut-pengikut Anda yang akan masuk surga. Kami orang Islam akan ikut masuk surga bersama Anda, karena kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu sang ustadz ini mengatakan, coba bayangkan wahai tuan pendeta, kalau misalnya nanti di akhirat sana, di padang mahsyar, ternyata Tuhan memutuskan bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam, maka hanya kamilah umat Islam yang berhak masuk surga. Anda tuan pendeta bersama semua pengikut Anda tidak berhak masuk surga karena Anda tidak beriman kepada Nabi kami. Begitu juga orang-orang Yahudi tidak akan bisa masuk surga karena nggak beriman kepada Nabi kami. Kalau nanti di padang mahsyar Allah memutuskan Islamlah agama satu-satunya yang paling benar, maka hanya umat Islam, umatnya Nabi akhir zaman, itulah satu-satunya umat yang berhak masuk surga. Sementara Anda bersama orang-orang Yahudi tidak ada tempatnya di dalam surga, karena Anda semua tidak percaya kepada Nabi. Jamaah rahimakumullah, inilah prinsip yang diajarkan Al-Quran kepada umat Islam. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi begitu mendengar sang ustadz ini berkata, sang pendeta berpikir sejenak, lalu kemudian ia mendapatkan hidayah, kemudian ia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah rahimakumullah, wa qalu sami'na wa ata'na. Ini juga prinsip orang-orang yang beriman. Mereka akan mengatakan sami'na ma umirna bihi sima'a qabulin. Kami akan mendengar dengan pendengaran yang menerima apa yang diperintahkan kepada kami. Wa ata'na, dan kami juga akan taat. Tidak hanya sekedar sami'na, tetapi juga kami ata'na. Jadi setelah kita mendengar kebenaran Islam, semua ajaran-ajarannya, juga kita ata'na, kita taati, kita laksanakan apa semua yang menjadi syariat agama. Tidak bisa kemudian kita mengatakan sami'na wa pikirna. Iya, kami sudah dengar, tapi ntar dulu mau mikir-mikir. Ya, nggak bisa. Jadi umat Islam itu harus berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami turuti. Tidak bisa
sami'na wa asaina, apalagi sami'na wa pikir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami sangat mengharapkan pengampunan. Wa ilaikal masir, karena hanya kepadamu kami akan kembali. Al-marja bil ba'ts, tempat kembali kita setelah terjadinya kiamat, hanya kepada Allah lah semua kita akan dikembalikan dan dikumpulkan. Perhatikan jemaah. Walamma nazalat al-ayah qablaha syaka al-mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihimul muhasabah biha fanazala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perhatikan jemaah. Jadi begitu turun ayat yang tadi, yaitu ayat yang mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, kalian nampakkan atau kalian sembunyikan apa yang ada dalam diri kalian, semua akan dihisap oleh Allah. Ketika itu para sahabat sempat syaka al-mu'minuna minal waswas, sempat semacam protes kepada Nabi karena merasa nggak sanggup untuk menjalankannya. Kalau seandainya hanya lintasan perasaan, hanya niat, walaupun itu hanya azam, tekad, kemudian itu akan dihisap oleh Allah, rasa-rasanya kami nggak kuat. Perhatikan jemaah, maka kita juga harus berterima kasih kepada para sahabat yang berani semacam melakukan demonstrasi, tapi bukan kayak demo-demo seperti kita. Mereka mengeluhkan ayat ini karena terasa begitu berat. Maka turunlah ayat berikut ini jemaah. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau begitu kata Allah, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ya, perhatikan. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya beribadahlah kepada Allah semampunya. Betul syarat sah salat itu harus berdiri. Kalau nggak berdiri bagi yang sehat nggak sah salatnya. Tapi kalau misalnya sedang dalam keadaan uzur syar'i, salat itu ketika tidak mampu berdiri boleh dilakukan dengan duduk. Tidak bisa dilakukan dengan duduk, boleh dilakukan dengan berbaring. Gak bisa dilakukan dengan berbaring, sakit kerasnya sakitnya, boleh hanya dengan isyarat. Kalau dengan isyarat saja sudah tidak bisa, maka berarti harus disolatkan. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya, kecuali dengan kemampuannya. Aima tasa'uhu qudratuha, yaitu tergantung kemampuannya, sejauh mana ia mampu, begitulah ibadah itu yang dia lakukan. Laha ma kasabat minal khairi ay sawab wa 'alaiha maktasabat minasyarr ay wizru
wala yu'akhadhu ahadun bi dzambi ahadin wala bima lam yaksibhu mimma waswasat bihi nafsuhu qulu. Ya, perhatikan mana ayat ini. Jadi makna ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Imam As-Sayuti, pahala dan dosa itu kalau ia dikerjakan. Kalau dia hanya sekedar niat jahat tapi nggak dikerjakan, malah bukan hanya tidak mendapatkan dosa, malah ia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak mengerjakan. Kalau pahala atau kebaikan kita berniat baik saja walaupun tidak kita kerjakan, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala di sisinya. Ya, ini bedanya jamaah rahimakumullah antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan sekedar kita berniat saja itu sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala walaupun kita tidak sempat mengerjakan. Keburukan, kalau misalnya kita berniatkan sebuah keburukan asalkan tidak kita kerjakan, ya, maka keburukan yang kita niatkan itu tidak dicatat oleh Allah sebagai pahala. Bahkan ketika tidak dikerjakan itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sayuti, beliau mengatakan wala yu'akhadhu ahadun bi dzambi ahadin. Seseorang tidak akan diambil dosanya lantaran dosa orang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa dosa orang lain tidak bisa dipikul, ya, dosa seseorang tidak bisa dipikul oleh orang lain. Wala bima lam yaksib, dan Allah juga tidak akan mencatat sebagai sebuah dosa apabila niat jahat itu tidak jadi ia kerjakan. Mimma waswasat bihi nafsuhu, dari sesuatu yang mungkin terlintas dalam dirinya, terlintas dalam pikirannya, terlintas dalam niat. Jadi misalnya saking marahnya kita sama seseorang, lemah ya mati, itu kata hati, ya, kata hati. Kalau kita menggunakan ayat yang pertama tadi, itu akan tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahman dan rahimnya, ia turunkan ayat ini selanjutnya, di mana tadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka perhatikan, Allah kemudian mengajarkan kita sebuah doa, qulu. Oleh karena itu ucapkanlah, kata Imam As-Sayuti. Apa yang harus kita baca? Rabbana la tu'akhizna bil iqabi in nasina aw akhtana, ay tarakna as-sawaba la an amdin kama akhazta bihi min qablina wa qad rafa'a Allahu dhalika an hadhihi al-ummah kama warada fil hadithi fasu'aluhu i'tirafun bi ni'matillah. Perhatikan jemaah, inilah doa yang harus selalu kita baca. Kita ini orang-orang yang setiap hari, setiap waktu, setiap jam berdosa sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengajarkan kita doa ini agar kiranya dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan-catatan kita. Maka bagus sekali doa ini selalu kita baca setiap selesai sholat kita, dalam setiap doa-doa kita. Doanya apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, perhatikan jemaah, ini Allah yang mengajarkan kita doa. Ini salah satu bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita umat Islam untuk kita berdoa dengan doa.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Ya Allah, jangan Engkau catat dalam catatan dosa-dosa kami. In nasina aw akhta. Jikalau kami lupa atau kami sempat melakukan kesalahan, terlebih lagi kalau misal itu kami lakukan secara tidak sengaja. Ya, perhatikan jemaah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak menganggap sebagai sebuah dosa jikalau dilakukan dalam 3 situasi, dan tidak akan mencatatnya sebagai sebuah catatan dosa jikalau kita lakukan itu dalam 3 kondisi. Yang pertama apa? Jadi tadi Nabi mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak mencatat sebagai sebuah dosa jikalau kesalahan itu dilakukan al-khata', karena memang betul-betul salah, nggak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, wan nisyan, kalau memang kita betul-betul lupa, bukan lupa yang dibuat-buat, betul-betul lupa. Udah sholat, datang waktu sholat isya, ternyata kita baru ingat kalau kita belum sholat maghrib. Itu Allah akan maafkan kalau memang kita betul-betul lupa. Jadi dalam 3 situasi, 3 kondisi, pertama betul-betul itu kita lakukan karena kesalahan, bukan karena kesengajaan. Yang kedua karena kelupaan, betul-betul dalam kondisi lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, yaitu dalam keterpaksaan. Ya, kita terpaksa melakukan itu karena memang betul-betul kondisi yang memaksa. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Misalnya ada seorang suami dipaksa oleh orang lain untuk menceraikan istri. Kalau kamu tidak ceraikan, saya bunuh. Terpaksa ia ceraikan istri. Dia bilang di hadapan istrinya, kamu saya ceraikan bahkan dengan talak 3. Tapi karena ia terpaksa, itu tidak jatuh talaknya, karena dia dalam kondisi terancam. Dalam hukum Islam itu tidak ada dampak hukum kalau betul-betul ia lakukan itu karena terpaksa dan dalam. Perhatikan jemaah, kalau seseorang terpaksa melakukan dosa karena memang betul-betul situasi yang sangat memaksa. Pernah di zaman Khalifah Umar sebagai Amirul Mukminin sempat terjadi musim paceklik, musim orang kelaparan. Lalu ada orang yang sangat miskin terpaksa melakukan pencurian, dan barang yang dicurinya itu lebih dari 1 nisab. 1 nisab itu yaitu manakala nilai barang curiannya itu seharga 1 dinar. 1 dinar, jamaah rahimakumullah, kira-kira sekarang harganya sekitar 5 juta. Itu harga 1 dinar. Ya. Jadi kalau ada orang mencuri di bawah nilai 1 dinar, itu tidak wajib potong tangan. Kenapa? Karena nisabnya belum sampai. Ya, mohon maaf. Jadi kalau ada orang nyuri sendal, nyuri ayam yang harganya misalnya cuma 100.000 atau misalnya harganya cuma 200.000, nggak sampai nisab, dia nggak boleh dihukum potong tangan karena nisab yang dicurinya itu belum sampai. Ini pertama. Yang kedua, jadi ada orang di zaman Khalifah Umar mencuri dan barang curiannya sudah sampai melebihi nisab, yang secara hukum syar'i harusnya dipotong tangannya.
yaitu ayat yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri yang laki-laki maupun pencuri yang perempuan, kata Allah, kalau mereka mencuri barang curiannya sudah sampai nisab, 1 nisab, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, nilai barang curiannya sudah mencapai 1 nisab, maka dia dipotong tangan. Tetapi di zaman Khalifah Umar, barang curian itu sudah melebihi 1 nisab, melebihi harga 1 dinar. Umar tidak memotong tangannya. Jadi ketika ditanya, kenapa kau mencuri? Saya terpaksa mencuri karena saya betul-betul miskin. Tidak ada lagi yang bisa saya makan. Tidak ada yang memberikan saya makanan dan minuman. Terpaksa saya melakukan pencurian. Ini kondisi yang betul-betul sangat luar biasa, parah kondisinya. Maka hukum itu tidak diterapkan oleh Umar. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Jadi ini 3 kondisi di mana hukum itu nggak berlaku. Pertama, karena kesalahan, betul-betul salah. Yang kedua, karena kelupaan. Yang ketiga, karena keterpaksaan. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau catat dalam catatan dosa-dosa kami jikalau kami sempat melakukan kesalahan. Kesalahan itu kami lakukan, ya. Kejahatan itu kami lakukan karena betul-betul karena kesalahan dan karena kelupaan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami isran ay amran yusaqil alaina hamluhu, sesuatu yang sangat berat bagi kami untuk memikulnya, ya. Kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau pernah bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ay bani Israil, min qatlin nafsi fit taubah. Misalnya, jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang pernah Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Seperti misalnya apa? Dulu orang-orang Yahudi di zaman orang-orang Bani Israel, mohon maaf, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka sempat mengambil patung anak sapi lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Saat Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tur Sina selama 40 hari 40 malam, pulang-pulang Nabi Musa marah. Lalu Allah menyuruh untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukumannya apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Nah, ini kita minta kepada Allah, jangan sampai kita dibebani dengan hukum yang berat sekali seperti itu, sebagaimana yang pernah diterapkan kepada umat-umat sebelum kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kami, apakah itu musibah, bencana, ujian, ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami kira-kira nggak sanggup untuk menerimanya, sesuatu yang kira-kira kami nggak sanggup untuk memikulnya. Jangan ya Allah, ya, kita minta kepada Allah, dan ini Allah sendiri yang mengajarkan kita doa ini. Anta maulana ay sayyiduna wa mutawalli umurana. Engkau adalah penghulu kami, Engkau adalah Rabb kami,
fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah bi iqamatil hujjati wal ghalabah. Tolonglah dan bantulah kami ya Allah ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang kafir, entah itu berhadapan secara pemikiran, misalnya terjadi perdebatan dan lain sebagainya, atau misalnya terjadi peperangan yang lantaran hal-hal yang memang membolehkan terjadinya peperangan itu, seperti umat Islam diusir dari kampung halamannya, diperangi karena agamanya, maka mau tidak mau umat Islam harus membela dan pertahankan eksistensi agamanya, dan satu-satunya cara dengan mengangkat senjata. Kita mohon kepada Allah untuk Allah datang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, perhatikan, ini doa Allah yang mengajarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk membaca doa ini sebagai sebuah solusi ketika misalnya kita ini sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan, baik yang kita nampakkan maupun yang kita sembunyikan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, okelah kalian wahai umat Islam, saya nggak jadi akan menghisap kalian dari apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Selama tidak kalian kerjakan, saya nggak akan jadi menghisap. Maka sekarang kalian banyak-banyak saja baca doa, yaitu doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, di mana beliau mengatakan, man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah bi lailatin kafatahu, kata siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, kafatahu. Kafatahu itu banyak maknanya. Pertama, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, kafatahu, maka dua ayat ini telah mencukupkan bagi diri. Mencukupkan di sini bisa maknanya seolah-olah dia telah membaca surat Al-Baqarah semuanya. Yang kedua, makna dari kafatahu, Allah akan mencukupkan rezekinya. Yang ketiga, makna dari kafatahu, siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di satu malam, terutama menjelang ia tidur, kafatahu, maka dua ayat ini akan menjaganya dan akan melindunginya dari berbagai mara bahaya dan bencana. Hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka usahakan sebelum kita beristirahat di waktu malam, bacalah dua ayat dari surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang mengatakan, ya, perhatikan jamaah rahimahumullah, kalau dua ayat terakhir berarti mulainya itu dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Andai kata kita baca dua ayat ini, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Bagus kalau kemudian kita lanjutkan dengan membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq cukup sekali, membaca surat An-Nas 1 kali, kemudian kita tiupkan ke tangan kita, lalu kita oleskan ke badan yang bisa kita raih dengan tangan kita. Insya Allah akan menjaga kita dari gangguan jin, gangguan setan, gangguan sihir, gangguan-gangguan yang lain. Itulah jamaah rahimakumullah kajian kita pada malam hari ini. Walaupun hujan sangat deras malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita di masjid yang kita cintai. Demikian, mungkin ada yang ingin bertanya atau apakah mungkin waktunya sudah habis? Oke. Di saat kita sholat dari awal dari takbiratul ihram sampai salam itu selalu ada petunjuk. Tapi banyak sekali cara-cara yang berlebihan nih Tuan Guru. Dalam arti takbirnya ada batasan, tapi kadang-kadang sampai atas kepala, ya kan? Terus kemudian yang rukunya sudah ada batasan, ya paling tidak rata lah. Tapi ada yang lebih atas kepala sama pantat. Terus ketiga yang sujud nih Tuan Guru, sujudnya siku sama telapak tangan sama dia begitu, dan kaki ini tidak sesuai dengan petunjuk nih. Nanti termasuk makruh, mungkin ujung-ujungnya artinya mengurangi pahala atau ujungnya mendapat dosa. Tuan Guru mohon penjelasan. Baik. Jamaah rahimakumullah, kalau takbir ruku ya atau ketika i'tidal itu ada gerakan tangan yang lebih dari yang seharusnya atau melebihi dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak membuat sholat menjadi tidak sah, tidak membuat sholatnya menjadi tidak sah. Misalnya ada orang, kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, takbir itu ada yang begini, ada yang sampai telinga begini, gak ada yang Allah, itu kan berlebih. Kalau ada orang takbir begini, tetap sah sholatnya, ya, tetap sah sholatnya, cuma menyalahi sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebisa mungkin, ya, mirip dengan cara saya sholat. Ya, perhatikan jemaah. Begitu juga misalnya ketika bangun dari ruku i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Baik yang hanya sampai sini, sampai di sini, itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau Sami Allahu liman hamidah, itu sudah menyalahi sunnah, tetapi sah sholat. Nah, tapi kalau saat sujud, jamaah rahimakumullah, ini harus hati-hati. Ya? Sekarang sujudnya. Kalau sujudnya, Nabi mengatakan sab'atu a'dha inda sujud. Ada 7 anggota tubuh kita, anggota badan kita nih yang harus ikut sujud saat kita sujud. Dan harus benar sujudnya. Kalau sujudnya tidak benar, itu tidak sah sholat. Kalau yang tadi itu yang berlebihan begini, itu masih bisa sah sholat. Tapi kalau di sujudnya tidak benar, itu tidak sah sholat. 7 anggota badan itu, ya, pertama jidat kita, itu 1.
kemudian kedua telapak tangan kita, itu sudah 3, ya. Kemudian 2 lutut kita, sama 2 kaki, 2 kakinya pun harus sujud dalam arti sujud yang benar. Kalau susah juga dicontohkan, ya, mohon maaf, gak apa-apa, saya akan contohkan. Ya, katakanlah kiblat. Tadi yang ditanyakan itu ada yang sholatnya begini, ya, begini. Ini kalau ada sholat seperti ini, dia menyalahi sunnah, tapi tetap sah selama 7 anggota tubuh, anggota badan tadi benar, betul-betul ikut sujud. Kakinya juga betul begini sujud, ya. Kalau kakinya begini, itu nggak sah sujud. Kaki harus posisinya seperti ini, berdiri. Dan tangan, perhatikan jemaah, tangan itu harus begini. Masalah jidat dan hidung, ya, yang paling penting itu jidatnya. Jangan hanya hidungnya saja yang sujud. Kalau hidungnya saja yang sujud, nggak sah sholat, nggak sah sujud. Tapi kalau jidat sama hidung juga disujudkan, itu jauh lebih sempurna. Jadi dia harus disujudkan juga, karena Rasulullah SAW sujudnya lengkap jidat dengan hidungnya. Jadi beliau sujud jidat sama hidungnya seperti ini, ya. Jadi kalau yang sholatnya misalnya sujudnya begini, ya, selama ini menyentuh tanah, 2 ini juga menyentuh begini, lututnya juga pas, sah sholatnya, cuma menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan tadi Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara aku salat. Tapi ada satu yang harus diperhatikan, jemaah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Saddidu wa qaribu," kata beliau. Ini perhatikan. Saddidu wa qaribu. Kita dalam beribadah disuruh oleh Rasulullah pertama saddidu. Saddidu itu artinya kalau bisa, kalau bahasa kepolisian, presisi. Harus persis, harus tepat. Ya. Harus tepat, tepat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saddidu. Kalau kita tidak bisa saddidu, karena kayaknya susah kita betul-betul sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW, beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, maka yang kedua yang kita pakai, wa qarib, ya dekat-dekatlah, hampir menyerupai. Ya, dekat-dekatlah artinya hampir menyerupai. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Ini masjid, ini kiblatnya udah benar. Hah? Saya mau tanya, pernah nggak diukur ini? Misalnya sering itu ada perintah menghitung atau melihat arah kiblat masjid kita udah tepat. Belum, kan sering ada edarannya dari Departemen Agama, yaitu ketika matahari persis berada di atas Ka'bah, itu nanti akan terlihat arah kiblat masjid kita itu benar apa enggak. Kan sering dihimbau itu. Perhatikan ya, saya sering mendapatkan pertanyaan. Bahkan saya juga sering menyelesaikan beberapa permasalahan masjid yang masyarakat di masjid itu pada berbeda pendapat. Mereka mengatakan ini masjid kiblatnya salah, harus dimiringkan ke kanan. Ini enggak benar arah kiblatnya, robohkan masjid ini. Ya, lalu kata yang di situ, roboh sih mudah, bapak mau biayai, katanya. Semuanya diam dia.
Akhirnya saya didatangkan karena hampir terjadi perang di masjid itu, di salah satu masjid di Mataram. Saya datang sambil bawa kitab. Kitab yang saya bawa ketika itu Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Perhatikan jemaah, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, perhatikan. "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Menghadap ke arah kiblat itu salah satu syarat sahnya salat. Betul. Kalau Ka'bah ada di depan kita ketika kita berada di Masjidil Haram, nggak boleh melenceng sedikit pun. Karena melenceng sedikit pun nggak sah salat. Lah kita yang jauh nggak kelihatan Ka'bah dari sini, mau betul-betul 100% susah. Betul nggak? Makanya Allah mengatakan apa? Bawalli wajhaka syatral. Syatral itu maksudnya nahwa, kata Imam Al-Qurtubi, nahwa, ya mengarah-arah, nggak mesti harus tepat-tepat 100%. Mohon maaf jamaah, kita Indonesia ini kan berada di timurnya Saudi Arabia, ya, kita ini sebelah timurnya. Kiblat itu kan di sana, ya. Makkah itu berada di sebelah baratnya Indonesia, maka secara otomatis kiblat kita kira-kira di sana. Jadi selama kita menghadap ke arah sana, kira-kira Ka'bah memang ada di sana, karena memang Makkah itu berada di sana. Enggak, misalnya Ka'bah agak kananan sedikit saja. Selama kita menghadap ke arah sana, walaupun nggak persis menghadap Ka'bah, sah salat. Jadi nggak mesti harus menghancurkan masjid untuk sekedar menempatkan betul-betul tepat arah sasaran masjid. Karena tadi Allah mengatakan bawalli wajhaka syatral. Jadi hadapkan wajah kalian ke arah, yang penting arahnya benar. Masalah tepatnya, ya, masalah tepatnya. Tadi Rasul mengatakan apa? Saddidu wa qaribu. Kalau bisa tepat, saddidu. Tapi kalau nggak bisa tepat, qaribu, ya mendekat-dekat. Paham? Hah? Iya, yang penting yakin. Lagu ini sosok yakin-yakin. Dimu andang lagu yakin. Ini semasih. Ya. Oh, yang penting yakin. Bibi tentara sembahyang ya Allah. Nggak bisa. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, salat satu-satunya ibadah yang Nabi memang mengatakan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, artinya memang sebisa mungkin persis dengan cara beliau. Lagu memang misal dia tahu, karena mungkin kita punya uzur. Dia mohon maaf jamaah rahimakumullah. Saya kalau sholat tahiyat akhir nggak bisa tiap duduk tahiyat akhir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kaki tiang dia sakit. Dulu pernah main bola di Mesir. Karena tiang dulu seorang pemain sepak bola waktu di Mesir itu. Ditendang oleh ada mahasiswa Riau menendang saya. Sampai saya harus pulang ngorahnya di mana namanya? Hah? No, sale mapak, ya. Lagu ini bau, karena sudah terlambat, sudah lewat 6 bulan, nggak bisa. Makanya tiang sering kadang nggak mau jadi imam, karena tiang sholatnya nggak sempurna, ya. Maka sebisa mungkin yang jadi imam itu yang sholatnya betul-betul bisa sempurna. Karena memang tiang duduk nggak bisa duduk iftiras dan duduk tawarruk itu sempurna. Yaitu kemampuan tiang. Tadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi saddidu wa qarib. Berusaha sedekat mungkin persis sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, tapi kalau nggak bisa qaribu, ya mendekat-dekatlah. Yang penting jangan terlalu jauh. Lah kalau yang tadi begini itu terlalu jauh. Ya,
terlalu jauh. Yang sujudnya tadi, karena itu cara duduknya anjing kata Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh sujud tangannya tuh begitu, harus begitu. Ya. Nah tadi kalau lebih-lebih sedikit waktu takbir, Allah, ada juga yang takbirnya seperti itu. Ya, Allahu Akbar bilang. Ya, mohon maaf. Ketika bersedekap, sedekap itu boleh begini, boleh juga di atas dada. Dan dua-duanya itu hadisnya sahih. Nabi ketika beliau masih muda, belum berumur 60 tahun, beliau sholatnya itu begini, kencang sedekapnya. Tapi ketika beliau menjelang wafat, sudah sakit-sakitan, sholatnya agak di bawah begini. Ini dua-duanya benar. Yang nggak benar itu yang sholatnya begini. Ya, Allahu Akbar. Ini jadi contoh lah kan Nabi. Ya, itu nggak ada. Sila. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kisah riwayat Nabi Yusuf niki. Tentang Nabi Yusuf saat tenazina isi Siti Juleha. Terus sampai nikahkah Nabi Yusuf? Kan tamat penjara kan Nabi Yusuf. Sampai nikahkah atau enggak Nabi Yusuf sama Siti Juleha niku? Mohon penjelasan. Baik. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, perhatikan jemaah, memang khilaf di kalangan para ulama terkait apakah Yusuf dengan Zulaikha itu menikah atau tidak. Ada yang mengatakan tidak menikah, ada yang mengatakan menikah. Menikahnya itu setelah Nabi Yusuf menikah dulu dengan perempuan lain. Ya, dia menikah dulu dengan perempuan lain, sudah punya istri, punya anak. Ternyata cinta Zulaikha ini nggak pernah lenyap dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dia betul-betul sudah sangat tua. Sudah sangat tua dan cantiknya hilang. Tapi kemudian Nabi Yusuf berdoa agar kecantikannya itu kembali dengan syarat Zulaikha masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian kecantikannya kembali, Nabi Yusuf kemudian menikahinya. Itu pendapat yang kedua. Rugi Nabi Yusuf di poligami ganteng. Maka desili sebut Nabi Yusuf poligami situ. Tenang deh, ada pihak kemadu si semamen. Masya Allah. Betul, Nabi Yusuf poligami. Ya, Nabi Yusuf poligami. Istri yang keduanya adalah Zulaikha. Mereka kemudian menjadi suami istri, ya, jadi suami istri. Maka itulah sebabnya kenapa dalam doa-doa pernikahan sering dikatakan kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya, sebagaimana engkau satukan hati antara Yusuf dan Zulaikha. Karena pada akhirnya sekali lagi cinta Zulaikha enggak pernah bisa hilang dan Yusuf pun merasakan cinta yang sama sebenarnya. Jadi mereka CLBK. Ya. Jadi mereka CLBK, cinta lama belum kelar rupanya. Ya. Jadi CLBK cinta lama bersemi kembali, wah biasa. Kepanjangan ini. Oke, cinta lama belum kelar. Karena saat Nabi Yusuf, jamaah sekalian, Al-Quran menjelaskan di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha mau, Yusuf juga sebenarnya mau. Artinya pada belek. Itu Al-Quran yang mengatakan demikian. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata saat itu Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda peringatan dari Tuhan, sang mulut jak melin kanca Zulaikha akan, tetapi karena memang namanya Nabi dilindungi oleh Allah, ya, Nabi Yusuf diperlihatkan tanda-tanda Tuhannya, akhirnya dia lari, akhirnya dikejar oleh Zulaikha dalam kisah yang sangat terkenal.
Marani ke wajah, oke? Saya dedek penasaran. Nabi oni coba ulang. Hah? Oke? Rujak sentul, rujak sandu. Rujak sentul, rujak randu. Nah, betul-betul milih memadu, masya Allah. Langsung lurus semuanya. Bares kecil, bare. Rujak sentul, rujak randu, betul-betul milih memadu, masya Allah. Badai tiang bilang jelur belakang. Tenang baca. Tiang sering mengatakan begini, kami para laki-laki ini tidak ada satupun yang berniat menjandakan, tapi hampir semua laki-laki berniat menggandakan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi ni ke? Nah, saksi dia doang kita kata. Wah, tentu dia protes. Maka dari itu biar berbalas padu nanti. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yarfa'uhu ghayruk. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yarfa'uhu ghayruk. Allahumma asrif 'anna as-su' wal bala wal fahsya ma la yusrifuhu ghayruk. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.